Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin, qaidil muhaddithin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya was salihin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin yarhamkumullah. Pada pagi yang mulia ini insyaallah kita akan sampaikan satu dari sekian hadis qudsi, di mana hadis qudsi ini disampaikan oleh guru kami di dalam halaqah ilmunya di Kairo. Beliau adalah Fadilatul Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ketika beliau menyampaikan ini, banyak orang memberikan tanggapan dan komentar. Di antara sekian tanggapan dan komentar, ada komentar dan tanggapan yang negatif. Mungkin orang yang memberikan tanggapan itu menginginkan tujuan yang positif, tetapi ada kekeliruan dalam memberikan tanggapan sehingga tidak melihat detail dari apa yang disampaikan oleh Fadilatuhu Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Mereka memberikan tanggapan ini adalah karena hadis ini tidak memiliki sanad dimanapun kita mencarinya, sejauh yang dicari oleh mereka, dan faktanya memang demikian. Artinya hadis ini menurut mereka adalah hadis yang tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka memberikan tanggapan bagaimana seorang guru besar setingkat Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bisa menyampaikan hadis yang seperti ini, lalu membangsakan atau menisbahkan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sidang jamaah yang dirahmati Allah, bila mereka melihat secara jeli, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi tidak mengatakan yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma syabaha wa ma yushbihuhu aw syabahahu. Yang semisal seperti ini tidak disampaikan oleh beliau. Beliau hanya mengatakan wa fi al-hadis al-qudsi yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, lalu kemudian baru beliau membacakan matan hadis. Hadis ini sedang jamaah yang dirahmati Allah adalah hadis yang masyhur. Arti hadis yang masyhur, hadis ini tersebar di beberapa karangan para ulama dan luas disampaikan oleh mereka yang mengerti tentang hadis. Bahkan matanya itu tidak bertentangan sama sekali dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ada hadis yang semakna dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ibadi tafarraq li'ibadati amla'u qalbaka ghina. Wahai hambaku sekalian, hendaklah kalian memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin untuk beribadat kepadaku, sehingga hatimu akan kupenuhi dengan rasa kaya. Jadi tidak butuh lagi kepada makhluk, tidak akan tamak terhadap materi, tapi cukuplah Allah bagi mereka kalau dia beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian hadis, ada redaksi yang panjangnya lagi. Jadi kalau kita ambil hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ini, hadis yang akan kita sampaikan pada subuh ini itu semakna, hanya redaksi saja yang berbeda. Itu yang pertama. Sehingga nanti jangan ketika kita sampaikan pada subuh ini orang kembali berbicara, siapa beliau menyampaikan hadis palsu atau menyampaikan hadis-hadis yang didapat di dalam berita-berita Israiliyah. Tidakkah dia mengetahui itu suatu kesalahan yang besar, menyematkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak demikian. Sehingga kita berikan penjelasan di awal. Sebenarnya sidang jamaah, hadis ini sudah disampaikan oleh para ulama-ulama besar sebelum Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Salah satu di antaranya adalah Syekhul Islam Taqiyuddin Muhammad ibn Taimiyah, yang mungkin beliau kontroversial dalam masanya. Beliau menyebutkan hadis ini di dalam kitab Majmu' Fatawa karangan beliau. Redaksi yang beliau sampaikan adalah begini: wa fi haditsin qudusiyyin ya ibna Adam khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab wa takallaftu birizqika fala tat'ab. Kemudian disampaikan lagi panjang hadis itu. Murid beliau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan pula di dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi dengan pernyataan wa fil athar al-ilahiyyi. Tadi disebut wa fi haditsin israiliyyin. Di sini redaksinya wa fil athar al-ilahi ya ibna Adam khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab wa kallaftu birizqika fala tal'ab, dan seterusnya. Lalu kemudian datang lagi murid mereka yang mengarang sebuah tafsir yang sangat juga fenomenal, Abul Fida Muhammad ibn Katsir rahimahumullahu jami'an. Dalam tafsir Al-Quranil Azim, ketika mentafsirkan surah Adz-Dzariyat, beliau menyebutkan wa fi ba'dil kutub al-ilahiyyah, wa fi ba'dil kutub al-ilahiyyah yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ya ibna Adam, dan seterusnya. Nah, jadi sidang jamaah, di sini sudah ada 3 orang ulama besar. Yang menyampaikan pertama adalah dengan sebutan berita Israeli. Yang kedua menyebutkan al-athar al-ilahi, ketuhanan.
Yang ketiga disebutkan tentang ba'dil kutub al-ilahiyah, disebutkan di dalam sebahagian kitab-kitab yang membahas tentang ketuhanan, yaitu Ibnu Katsir. Jadi kalau kita bertanya yang dimaksud dengan al-ilahi, al-ilahiyah, ini adalah tentunya berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin mereka mengatakan ada Tuhan lain. Sehingga beliau mengambil hadis ini dengan pernyataan yaqulullahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita lihat lagi ada Al-Abshihi di dalam kitab beliau Al-Mustatraf fi kulli fannin mustadraf. Beliau menyebutkan begini, wa fi kutubi an-nawadir wal adab. Lalu disebutkan hadis ini. Jadi beliau menyebutkan di dalam kitab yang membicarakan tentang hal-hal yang unik dan membicarakan tentang pengajaran-pengajaran adab, disebutkanlah hadis ini. Alhamdulillah. Jadi ada penyebutan oleh para ulama yang lain, kemudian disampaikan oleh para muballigh, para asatid, para masyayikh di dalam halaqah-halaqah keilmuan mereka. Salah satunya adalah fadilatu ustadzina wa masyayikhina Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Allah yarhamuh. Bagaimana bunyi hadis itu, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Nanti ada klausul yang akan kita ambil dalam hadis ini. Pertama, Syekh Sya'rawi mengatakan, wa fi haditsin qudsiyin yaqulu Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam, la takhafanna min dhi sultan ma dama sultani baqiyah, wa inna sultani la tanfaddu abada. Wahai para hambaku sekalian, wahai anak Adam, janganlah kalian merasa takut dan gentar terhadap orang yang memiliki kekuasaan selama kekuasaanku itu masih ada, dan sungguhnya kekuasaanku tidak akan pernah sirna sama sekali. Ya ibna Adam, la takhsha min dhaikir rizqi wa khazaini mal'anah wa khazaini la tanfaddu abada. Wahai anak Adam, janganlah kalian merasa khawatir terhadap sempitnya rizki kalian selama perbendaharaan kekayaanku penuh, dan perbendaharaan kekayaanku itu tidak akan pernah habis selama-lamanya. Ya ibna Adam, la tatlub ghairi wa ana lak. Wahai anak Adam, janganlah kalian mencari selain diriku, karena aku sungguh ada untuk kamu. Fa in talabtani wajadtani. Jika engkau hai anak Adam mencari diriku, pasti engkau akan mendapatiku. Wa in fattani fattuka wa fatakal khairu. Dan jika engkau kehilangan diriku atau menelantarkan diriku, aku akan terlantarkan kalian. Dan bila itu terjadi, maka sungguh kalian akan kehilangan kebajikan sama sekali. Ya ibna Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Ini sama dari bahasanya dengan yang disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu. Wahai anak Adam, kata Allah,
Aku menciptakan kalian untuk beribadah kepadaku, fala tal'ab, maka jangan sekali-kali kalian bermain-main. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab, dan aku telah bagi rizki kalian dengan ketentuannya masing-masing, maka janganlah kalian berletih-letih dan berpayah-payah untuk mencarinya. Tadi kalimat di sana, ya ibna Adam, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab wa kallaftu birizqika fala tat'ab. Sama redaksinya, hanya beda sedikit, tapi secara substansi adalah sama, yaitu kita diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lalai dengan permainan dunia, serta kita diminta untuk yakin bahwa rizki sudah Allah tentukan masing-masing, sehingga kita tidak tamak untuk mencari rizki di dunia ini sehingga lupa kepada ibadah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah melanjutkan firman-Nya dalam hadis kursi ini, fa in radita bima qasamtuhu laka arahtu qalbaka wa badanak. Jika engkau, hai anak Adam, ridha dengan pembagian rezeki yang telah kutentukan kepada kalian, maka aku akan buat hati kalian merasa tenang, serta badan kalian akan merasa rehat. Wa kunta indi mahmuda, sementara kalian atau engkau, hai anak Adam, di sisiku menjadi orang yang mulia. Wa in lam tarda bima qasamtuhu laka fa wa izzati wa jalali la usallitanna alayka ad-dunya tarkudu fiha raqdal wuhushi fil bariyah. Tetapi sebaliknya, wahai anak Adam, jika kalian tidak rida dengan pembagian rizki yang telah kutentukan bagi kalian, maka dengan keagungan dan kemuliaanku, aku akan buat dunia itu menguasai dirimu, sehingga engkau akan letih merangkak mencari dunia itu, bagaikan merangkaknya binatang liar yang mencari makanannya. Thumma la yakunu laka minha illa ma qasamtuhu lak wa kunta indi madhmuma. Lalu kemudian posisimu tidak akan engkau dapati dari rezeki kecuali yang telah kutuliskan untukmu, dan engkau pun menjadi amat terhina di sisiku. Ya ibna Adam, khalaqtus samawati as-sab'a wal aradina as-sab'a walam a'i bi khalqihinna. Wahai anak Adam, aku telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan aku tidak merasa letih dengan menciptakannya. Ay'ini raghifal 'aishi asukuhu laka. Apakah mungkin aku akan letih untuk mengantarkan sepotong roti untukmu? Ini Allah katakan, langit 7 lapis, bumi 7 lapis aku ciptakan tidak letih, maka taklah mungkin aku letih untuk mengantarkan sepotong roti sebagai rezekimu. Ya ibna Adam, ana lam ansa man asani fa kaifa ansa man ata'ani. Wahai anak Adam, aku tidak pernah lupa orang yang maksiat kepadaku, bagaimana mungkin aku melupakan orang yang taat kepadaku. Wa ana rabbun rahimun wa ala kulli syai'in qadir. Aku adalah Tuhan yang maha kasih, dan aku maha kuasa atas segala sesuatu. Ya ibna Adam, la tas'alni rizqa ghadin
fa ana lam utalibaka amala ghadin. Ini klausul kita pada pagi ini. Wahai anak Adam, janganlah kalian memintaku rezeki esok hari, karena aku tidak meminta kepada kalian untuk beramal esok hari. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat suci Al-Quran, semua seperti itu. Hadis-hadis Nabi maknanya juga seperti itu. Sebagai contoh misalnya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu sudah ada ketentuannya dari waktu bagi orang-orang yang beriman. Zuhur sudah ada waktu, asar, maghrib, isya, subuh juga demikian. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Masuk 4 buah waktu salat di situ. Dirikan salat dengan tergelincirnya matahari sampai dengan gelapnya malam. Lalu ditentukan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu zuhur, waktu asar, maghrib, dan juga waktu isya. Al-Quran mengatakan lagi, wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan baca Al-Quran pada waktu fajar, karena bacaan Al-Quran di waktu fajar dipersaksikan. Yang dimaksud adalah laksanakan salat subuh dengan membaca Al-Quran di waktu salat itu. Alhamdulillah kita sudah laksanakan tadi. Jadi perintah untuk melakukan salat atau mendirikan salat, aqimus shalah wa atuz zakah, itu berlaku pada saat masuknya waktu salat. Di mana kita berada waktu masuk salat itu, berarti saat ini engkau masuk dalam waktu salat, maka wajib engkau melaksanakan salat. Zakat juga demikian. Kapan zakat itu dikeluarkan? Pertama adalah dia sudah diinvestasikan selama 1 tahun penuh, sudah ada haul. Pada waktu masuk haul, maka di sanalah atiz zakah, keluarkan zakat. Kemudian syaratnya lagi sampai nisabnya. Kapan waktu sampai nisab? 1 tahun nisabnya sampai, kemudian miliknya sempurna, itu dikeluarkan. Sebelumnya tidak ada kewajiban. Dan bukan diperintahkan nanti kalau sudah sampai nisab, sudah sampai setahun, dan itu harta miliknya sempurna, maka sampaikanlah 10 tahun ke depan baru kamu keluarkan zakat. Tidak demikian. Atau esok harinya baru kau keluarkan zakat. Tidak demikian. Fitrah juga demikian. Fitrah itu adalah zakat terhadap jiwa masing-masing kita. Yang diminta untuk mengeluarkannya, bebannya kepada orang yang menanggung keluarga itu, atau orang yang berada di dalam tanggungannya. Tidak pandang bulu, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, merdeka, hamba sahaya, semua kena. Dengan syarat dia hidup sebahagian dari Ramadan dan dapat hidup pula di sebahagian waktu dari bulan Syawal. Kapan dia hidup itu? Disitulah dia membayar zakat. Hanya saja ulama kemudian menyatakan ada hukum zakat fitrah itu yang boleh, yang makruh, dan seterusnya. Kewajibannya adalah ketika terbenam matahari dan dia pernah hidup di sebahagian dari Ramadan, lalu masuk ke Syawal, dia masih hidup. Yang lahir di bulan Syawal atau malam sudah tenggelam matahari akhir Ramadan, dia tidak kena. Atau yang hidup sebelumnya di Ramadan, sebelum tenggelamnya matahari dia sudah meninggal, dia tidak kena kewajiban itu. Jadi maknanya adalah, ya ibna Adam la tas'alni rizqa ghadin fa inni lam utalibaka amala ghadin. Itu hadis kursi tadi. Wahai anak Adam, jangan minta kepadaku
rizki esok hari. Tadi sudah dijelaskan bahwa sudah ditanggung oleh Allah. Tapi kalaupun meminta kepada Allah karena perintah, ad'u Allah, minta kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, kalian yakin bahwa Allah akan memberikan jawaban terhadap permintaan kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kalau Muhammad, hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab bahwa aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kapan Anda? Sekarang? Maka saat itulah minta kepada Allah, jangan tunggu esok. Sehingga di dalam pengajaran tasawuf ada yang disebut dengan al-waktu. Apa itu waktu? Waktu itu adalah di mana keberadaan seseorang saat itu. Itu simpelnya seperti itu. Atau juga bisa bermakna waktu di masa yang lalu dan waktu yang akan datang. Masa lalu tidak perlu dipikirkan. Masa depan juga demikian, karena dia masih mutawahham, ya, tata'allaqu husuluhu biwaqtil an. Besok saya akan datang kepadamu. Ini kita bilang sama orang, Pak, besok saya akan datang ke rumah Bapak. Besok itu pasti datang, tapi bagi kita belum tentu kita bisa mendapatkan waktu esok, karena besok boleh jadi kita telah meninggal dunia. Sehingga Abu Thalib Al-Makki ketika ditanya oleh para murid-muridnya, wahai Tuan Guru, kami melihat engkau letih di dalam beribadah, kenapa tidak rehat sementara saja? Badanmu terasa capek, jiwamu kalut sekali. Beliau menjawab, nanti ketika waktu sudah diberikan kepada orang lain, aku akan rehat dan tidak lagi beribadah. Artinya ketika meninggal, waktunya sudah dapat untuk orang lain. Waktu beliau sudah habis di dunia ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan di 10 yang akhir kita saat ini sudah ada. Dan di dalam 10 yang akhir itu dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Maka minta kepada Allah supaya Anda dapat sempurnakan 10 malam di Ramadan ini serta berpapasan pula dengan malam Lailatul Qadar. Kapan memintanya? Bukan esok, bukan lusa, tapi mintalah saat ini sekarang. Karena Allah perintahkan, ya bna Adam la tas'alni rizqa ghadin fa inni lam utalibaka amal ghadin. Wahai anak Adam, jangan minta kepadaku rizki esok, karena aku tidak pernah meminta kepada engkau untuk melakukan amal esok, tapi yang dilakukan adalah hari ini. Maka minta kepada Allah dalam wujud ibadah kepada Allah saat Anda berada hari ini. Ya Allah, berikanlah aku berpapasan dengan malam qadar saat ini. Nanti zuhur saja saya minta, program boleh saja, tapi jangan tunda saat ini untuk meminta, karena zuhur bukan waktu kita. Zuhur nanti kita tidak diminta oleh Allah untuk melakukan salat. Zuhur nanti tidak diminta oleh Allah kita untuk berdoa kepadanya dan amal-amal yang lain. Tapi ketika zuhur itu datang berhubungan dengan saat ini, saat itulah engkau dibebankan kewajiban untuk melaksanakan salat. Sebelumnya tidak. Karena itu waktu belum tentu untuk kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini suatu keniscayaan. Rasulullah mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Dalam riwayat lain, iltamisuha fil witril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang akhir atau pada malam-malam yang ganjil. Sehingga Rasulullah pernah dipertampakkan di dalam mimpi beliau. Beliau keluar untuk menyampaikan ke para sahabatnya, dan para sahabatnya sedang duduk-duduk membicarakan tentang malam Lailatul Qadar, dan mereka berharap pada saat itu
bukan menunggu esok harinya. Rasulullah ketika mengetahui itu, saat itu pula Rasulullah keluar. Ada dua orang sedang berselisih paham, lalu menyibukkan perhatian Rasulullah sehingga dihapus oleh Allah akan pengetahuanku tentang Lailatul Qadar yang hendak kubicarakan kepada kalian. Tapi Rasulullah, kata para sahabat yang duduk-duduk itu, kami membicarakannya seakan-akan, dan kami melihat pun di dalam mimpi kami akan terjadi Lailatul Qadar itu pada malam 27. Rasulullah mengatakan, aku berharap mimpi kalian itu bersesuaian nanti dengan fakta dan kenyataan. Nanti bersesuaian dengan fakta dan kenyataan. Tapi para sahabat tidak tunggu nanti baru berdoa kepada Allah. Saat ini beliau berharap terus untuk bisa diberikan malam Lailatul Qadar. Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha menyatakan, wahai Rasulullah, jika aku berpapasan dengan malam Qadar, apa yang akan aku ucapkan? Ucapkanlah, kata Rasulullah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha memberi maaf, maka maafkanlah diriku ini. Sehingga ulama nanti tambah, Allahumma innaka afun karimun halimun rahimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah ya Karim. Karena ayat menyatakan, qul ud'ullah aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Panggil Allah, panggil ya Rahman, atau mana-mana saja yang kalian panggil, gunakan asmaul husna, karena Allah memiliki al asmaul husna. Ya Rahman, ya Rahim, ya? Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'minul Muhaimin, dan seterusnya sampai Ar-Rasyidus Sabur. 99 pakai. Ataupun pakai doa-doa yang dipakai oleh ayat Al-Quran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, dan seterusnya dan seterusnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ketika hidup terus berpikir tentang itu, dan mereka memohon kepada Allah pada waktu itu. Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nabbi'na an amarati Lailatul Qadar. Kasih tahu kepada kami tanda bahwa malam Qadar itu tiba. Atau kama ruya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyatakan, pertama tandanya adalah malam itu terang langit seakan-akan rembulan keluar. Itu satu. Yang kedua, la yahullu an turman nujuma fi hadhihi lailah. Tidak boleh pada malam itu terjadi pelemparan bintang, ataupun bintang yang dilempar atau meteor yang dijatuhkan. Karena malam itu tidak ada syaitan. Yang ada adalah para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu, ya. Turun para malaikat dan malaikat Jibril min kulli amrin, untuk mengatur segala urusan yang dititahkan oleh Tuhan mereka. Rahmat turun, ampunan turun, mereka mengawal itu. Lalu mereka meminta ampunan kepada orang yang ahli ibadah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah pada malam itu sehingga terbitnya fajar. Dan ketika fajar terbit, Rasulullah SAW menyampaikan, tatlu'u syamsu sabihataha, ay sabihata lailatul qadar, min ghairi syi'ain bayda'a. Terbit matahari pada pagi harinya dengan tanpa ada cahaya, tapi berwarna putih, sehingga kita melihat matahari itu bagaikan melihat rembulan, nampak bundarannya dan putih cahayanya.
Rasulullah kasih amarah itu kepada kita, kasih signal, kasih tanda. Maka tanda itu harus dicari, karena ada 4 karakter yang harus ada bagi kita untuk mencari malam Lailatul Qadar, dan dimulai dari semenjak sekarang, karena sekarang kita hidup. Pertama adalah kenali kelebihan dan ketahui, cari apa saja yang memotivasi kita tentang kelebihan malam Lailatul Qadar dari pernyataan para ulama, sebelumnya dari hadis ataupun dari ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, karakter yang harus kita bangun untuk menyongsong malam Lailatul Qadar itu adalah kenali tanda-tandanya. Tadi sudah disebutkan oleh Rasulullah tandanya. Adakah tanda lainnya? Ada. Salah satunya digali dari hadis bahwa Rasulullah dan para sahabat melihat di dalam mimpi. Kita pun bisa melihat di dalam mimpi itu. Seorang ibu, dia menanam bunga di depan rumahnya dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba di dalam mimpinya semalam dia melihat bunganya tumbuh begitu indah dan berwarna emas, mengeluarkan cahaya. Maka ibu ini kemungkinan besar akan mendapatkan malam Qadar. Maka dari saat itu pun dia bangkit, bangun untuk memohon terus kepada Allah. Jangan putus doanya kepada Allah. Kadang seseorang bisa melihat dalam mimpinya leluhurnya datang, atau lebih hebat lagi dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau salah satu dari sekian nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah. Orang tuanya datang, "Nak, bangun. Bangun." Dengan cahaya yang cukup indah, "Bangun anakku, bangun, bangun." Dia tersenyum melihat kita dalam mimpi. Maka bangun segera, mohon kepada Allah dan pujilah Allah, karena Anda akan mendapatkan malam Qadar. Ini tanda. Kemudian juga tanda lainnya adalah seseorang merasa tentram betul jiwanya, tidak ada gelisah, syahdu enak, tidak ada kekhawatiran. Dari salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahtera dia sampai dengan terbit fajar pada malam itu. Maka itu adalah salah satu yang kemungkinan Anda memperoleh malam Qadar, dan pujilah Allah lalu minta sebanyak-banyaknya. Ini sudah 3 tuh. Dapat amarat tambahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan tadi. Yang ketiga karakter yang harus dibangun adalah kesungguhan kita di dalam beribadah. Sungguh, jangan mengharap alah malam Qadar itu pasti lewat. Kalau udah lewat pasti kena kita. Kan orang sering itu di TV ngomong, pasti kena tuh. Ya kena. Tapi apa ada di dalam hati kita saat Lailatul Qadar itu menutup bumi yang dimana kita berdomisili? Apa yang kita lakukan? Main batu? Main chip, duduk di kedai kopi? Kalaupun duduk di kedai kopi, niatkan untuk ibadah dan silaturahim. Bahkan orang yang berdoa di malam itu, tapi doanya yang dia minta, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku ribut dengan tetanggaku, dia sakiti hatiku, entah siapa yang salah, tidak mau peduli aku, yang penting jatuhkan bintang di atas rumahnya." Dia berdoa untuk kemaksiatan, dan itu boleh jadi dia tidak mendapatkan keberkahan dan keagungan malam Qadar. Atau dia berdoa kepada Allah dengan sesuatu yang memutuskan tali silaturahim, atau dia meminta kepada Allah isti'jal. "Ya Allah, ampuni dosaku. Kalau tidak kau ampuni, terserahlah pada kau, enggak peduli aku itu." Atau "Ya Allah, berikan aku besok rezeki." Tadi sudah salah, minta besok. Ini batasnya sampai malam ini ya Allah. Kalau tidak kau beri, nak aku minta-minta lagi. Ini paksa Allah, tidak boleh. Tapi berdoalah muqinuna bil ijabah wa antum mulihina lil istijabah. Yakin lalu kemudian mulihin. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Memelas, merengek,
ya Rabbi, siapa lagi yang akan kasih kalau bukan engkau? Aku minta kepada makhlukmu, no way, mereka lemah. Aku pun sama seperti mereka lemah. Engkaulah satu-satunya yang bisa memberi. Kalau engkau tak beri, siapa lagi yang akan beri? Melas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, sungguh-sungguh dan betulkan niat. Yang keempat yaitu ikhlas serta ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karakter yang keempat. Dulu Nabi Musa alaihissalam pernah sakit gigi, Pak. Beliau mengadu kepada Allah, ya Allah, gigiku sakit. Allah tunjuk daun tertentu, tidak dijelaskan daun apa. Mungkin itu daun onawah, mungkin daun jarak. Karena orang Aceh ambil daun nawah, taruh digulung atau getahnya. Tapi di dalam athar itu tidak disebutkan. Musa datang ke daun itu, memetik, lalu menempelkan pada giginya. Secara berangsur dalam waktu yang sangat cepat giginya mereda sakitnya. Musa tenang kembali, lalu menjalani hidup seperti biasa. Rupanya sakit gigi itu kemudian hari datang lagi. Musa kemudian langsung mencari daun itu, mengambil dan menempelnya. Bukan reda sakitnya, malah menggigit. Musa mengadu, ya Allah, aku sakit lagi gigi. Daun yang engkau tunjuk itu ku ambil, ndak reda gigiku sakit. Ada apa ini ya Allah? Allah wahyukan kepada Musa alaihissalam, ketika kau pertama kali sakit wahai Musa, engkau mengadu kepadaku. Tapi kali sakit kedua, engkau tidak lagi berbicara denganku, tapi engkau datang ke makhlukku. Ketahuilah, yang memberikan kekuatan kepada makhluk itu adalah aku. Engkau lupa yang memberikan kekuatan itu. Pengajaran bagi kita. Allah pasti beri. Yang penting kita rajin, sungguh-sungguh dengan 4 karakter tadi. Ada orang kelaparan, Pak, bukan puasa, lapar hari-hari. 3 hari tidak makan, hari ketiga sudah keroncongan, dia minta kepada Allah, ya Allah kasih aku rezeki. Boleh enggak? Karena sudah keroncong. Pada saat itu dia minta, karena dia butuh sekali ini. Sama dengan Nabi Allah Musa, dari Mesir berangkat ke Madian, lari setelah memukul orang, bawa bekal hanya sedikit, di tengah jalan sudah habis, perut keroncongan. Lalu jumpa anak gadis 2 orang yang sedang memberi minum ternak, tapi terpinggirkan. Orang lain duluan. Dia tanya, "Fama khatbukuma?" Ada apa hai anak gadis? Kami mau beri minum, tapi kami tidak mampu. Karena orang laki-laki duluan, kemudian batunya sangat berat ditutup. Ya. Wa abuna syekhun kabir. Ayah kami adalah orang yang renta, dan kami membantu ayah dalam hal ini menjaga ternak, menggembala. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila adh-dhill qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa berdoa, lalu kasih minum, dibantu oleh Musa. Setelah ditimba air, diambil, anak itu memberi minum, beliau sendiri beralih menuju ke sebatang pohon. Di sana rindang, bersender, lalu berkata dalam doanya, ya Tuhanku, aku lapar sekali dan butuh kepada sedikit rezeki yang engkau turunkan. Boleh jadi tadi dengan tolong anak ini rasa kasihan, dan juga nanti minta balasan. Dari mana minta balasan? Tuh, ketika di surat Kahfi, Khidir membangun sebuah rumah untuk anak yatim, padahal masyarakat itu tak mau kasih makanan untuk mereka berdua. Lalu tiba-tiba Musa mengatakan, kenapa engkau tidak minta saja ongkos kita buat rumah ini, sehingga kita bisa beli makanan. Di sini Musa membantu, boleh jadi mengharap itu, tapi Allah tidak beri. Namun ketika beliau berada di pohon, dia mengadu kepada Allah, Allah beri makanannya. Bagaimana cara? Setelah pulang anak gadis ini, balik lagi diutus oleh orang tuanya, yaitu Nabi Syuaib. Ya, inna abi yad'uka liyajziya ajra ma saqaita lana.
ayahku memanggilmu wahai Kisana. Ayahku ingin memberikan sesuatu sebagai balasan atas apa yang kau lakukan dari membantu kami, sebagai upah. Sampai ke sana dijamu, dikasih makan, bahkan dinikahkan dengan anak perempuannya. Lalu 10 tahun berada bersama Nabi Syuaib. Subhanallah, Allah memberikan jawaban. Jadi minta rizki kepada Allah. Bahkan Rasulullah katakan, putus tali sendalmu, minta sama Allah. Minta sama Allah. Jangan terus mengharap. Kenduri dibuat nuzul Quran, buka puasa bersama, rame-rame kita kumpul uang sedikit seorang. Ada orang malas sekali, bertahun-tahun tidak mau kumpul uang. Dia hanya mengharap dibagi oleh orang terus. Bahkan dia mengatakan, saya tidak punya uang bagaimana? Padahal uang diberikan oleh Allah, padahal rezeki ada untuk dia. Ya, lihat itu di surah An-Nisa ayat 50-an ke atas atau 53, 56, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, ya. Wal jaril junubi wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil jambi, ya. Itu disebut saling berbagi. Ya, nanti di ayat selanjutnya disebut orang-orang yang tidak yang menyembunyikan nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Wa yaktumuna ma razaqahumullah. Allah kasih untuk dia, tapi dia bilang, saya memang enggak ada uang, kayak mana mau kasih? Ada uang 50.000, 100.000, tiap hari dia ada, tapi dia bilang, saya enggak ada uang. Dia sembunyikan Allah yang kasih. Orang jualan, pakan mahaitat nyoboh kaya padum 3 kilo, nyo 20, pakan je 20. Cik susah tak kalau inyo tengah hana musim. Allah kasih musim, kita bilang tak musim. Dia menutup rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah marah kepada orang seperti ini. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah sampai tali sendal putus, minta sama Allah, ngadu sama Allah. Lalu kemudian kalaupun kita mengadu ke orang tua, mengadu ke kakek, mengadu kepada teman, hai long kaputus hilap, nak rezeki bacut, itu pun dalam rangka ta'awanu alal birri, Allah yang perintah, ibadah nilainya. Jadi orang yang tadi kelaparan sudah 3 hari minta sama Allah, ya Allah, tidak disebutkan puasa laparnya atau lapar biasa. Saya sudah 3 hari tidak makan, lapar sekali, tapi kemudian Allah tidak kasih, Allah tidak kasih. Hari keempat dia berdoa lagi, ya Allah sudah 4 hari, tidak ada. Hari kelima dia minta, tidak ada. Sampai hari keenam dia meninggal dunia, tidak diberi oleh Allah. Apakah Allah memungkiri janjinya? Tidak. Diriwayatkan orang yang dari kalangan Bani Israel ini meninggal dunia, lalu kemudian malaikat datang membawa bundel yang cukup besar, bahkan terlihat malaikat itu keletihan membawanya. Dia tanya, apa itu? Wahai malaikat, ini adalah pahala kesabaranmu karena Allah menahan lapar, dan kamu pun mengadu kepada Allah. Kalau begitu besarnya pahala itu, aku masih sanggup bertahan sampai dengan hari selanjutnya. Dia bahkan bercita-cita ingin lapar lagi, padahal beliau sudah meninggal dunia. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, jangan lupakan Allah, terus berdoa, karena di dalam hadis kursi Allah menjanjikan, dalam Al-Quran menjanjikan, Nabi pun juga menyatakan demikian. Semoga bermanfaat adanya. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.